Allahu Akbar. Allah. Tunjuk aku tak nak kujak barang ni. Maaf. Guru datang dah. Apa lah namanya? Oh iya. Pagar Nusa adalah perguruan pencak silat terbesar di Indonesia. Lahirnya Pagar Nusa diawali oleh kegelisahan para kiai, di mana di lingkungan pesantren budaya belajar pencak silat mulai memudar di tahun-tahun 80-an. Padahal jauh sebelumnya, di masa perjuangan kemerdekaan atau di masa revolusi, pesantren menjadi basis belajar tidak hanya pendidikan agama atau ilmu agama, tetapi juga menjadi basis belajar ilmu bela diri yang digunakan sebagai alat pertahanan diri dan juga alat pertahanan negara pada waktu itu. Namun seiring berjalannya waktu, pencak silat ini menjadi sesuatu yang kurang diminati di pesantren. Oleh karenanya kemudian timbullah rasa gelisah di antara sekian kiai. Mereka kemudian saling bersilaturahim, saling sowan. Di antaranya adalah Kiai Suharbillah dari Surabaya. Beliau menemui Kiai Haji Mustafa Bisri di Rembang, menyampaikan kegelisahan-kegelisahan beliau terhadap mulai menurunnya minat dari para santri mempelajari seni bela diri pencak silat. Kemudian beliau berdua menghadap Gus Maksum
seorang kiai dan juga sekaligus seorang pendekar yang sudah kesohor dan ternama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dari rembukan mereka bertiga, kemudian pada tanggal 27 September tahun 1985, para kiai dan para tokoh Pagar Nusa berkumpul di para kiai dan para tokoh pencaksilat di lingkungan Nahdlatul Ulama berkumpul di pesantren Tebu Ireng. Mereka bermusyawarah merencanakan dan menggagas berdirinya sebuah wadah organisasi untuk mewadahi pencaksilat dan aliran-aliran pencaksilat yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kemudian setelah itu jeda lama kembali, mereka kemudian berkumpul lagi di pesantren Lirboyo, tepatnya pada tanggal 3 Januari tahun 1985. Pada waktu itu kemudian disepakati untuk didirikan sebuah organisasi pencaksilat yang berada di bawah Nahdlatul Ulama yang diberi nama Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama atau IPSNU Pagar Nusa. Boy, bisa dong, biasa. Enggak jauh. Stop. Swallow ya. Stop. Jil. Jil. Cepat. Tinggi. Lemas. Lemas. Mana mas? Mana mas? Ayo. Kuat. Lemas. Stop. Kau. Kena. Bergerak. Macam orang sudah mati. Ayo. Nama Pagar Nusa sendiri adalah merupakan usulan dari Kiai Samsuri Badawi, yang mana beliau mendapatkan masukan dari Kiai Mujib Ridwan. Pagar Nusa sendiri adalah kependekan dari kata Pagar, NU dan Bangsa. Pada tahapan awal ini dibentuk kepengurusan Pagar Nusa di tingkat Jawa Timur sebagai embrio untuk membentuk kepengurusan Pagar Nusa di tingkat nasional. Pada waktu itu yang didapuk menjadi ketua adalah Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari atau yang lebih dikenal dengan Gus Maksum. Pagar Nusa karena memang dari awal adalah sebagai sebuah wadah yang mengikat dari sekian banyak aliran-aliran pencaksilat yang ada di bawah itu. Jadi di bawah lingkungan Nahdlatul Ulama itu terdapat banyak aliran-aliran pencaksilat yang semuanya kemudian dikumpulkan, diikat dalam satu ikatan yang diberi nama IPSNU Pagar Nusa. Namun pada perjalanannya, agar Pagar Nusa ini lebih berdaya, lebih berkembang dan lebih mandiri serta dapat meningkatkan prestasi di bidang keolahragaannya, maka kemudian Pagar Nusa beralih status dari lembaga menjadi badan otonom, sehingga kemudian namanya berubah menjadi PSNU Pagar Nusa, Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa.
Tinggi. Bas. Bas. Iya. Kemudian bagaimana pagar Nusa di Jember? Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, ketika pagar Nusa berdiri di tingkat Jawa Timur, kemudian ditetapkan juga di tingkat nasional, pagar Nusa secara institusi, secara organisasi juga membuka cabang di Jember. Pada sekitar tahun 90-an juga berkembang pagar Nusa di Kabupaten Jember. Walaupun pada masa itu pagar Nusa itu lebih dominan kepada gerak jurus batin atau tenaga dalam atau ilmu hikmahnya. Tetapi seiring perjalanan waktu, di mana juga dituntut, pagar Nusa ini juga dituntut untuk mengembangkan seni bela dirinya di bidang gerak fisik. Maka pada perjalanan selanjutnya, pagar Nusa di Kabupaten Jember ini juga mengembangkan gerak-gerak jurus fisik. Karena pagar Nusa ini adalah termasuk bagian dari anggota IPSI. Di mana di IPSI sendiri banyak sekali pertandingan-pertandingan dari level pra remaja sampai level dewasa. Oleh karenanya, di dalam pagar Nusa tidak hanya belajar tenaga dalam, ilmu hikmah, pengobatan, tetapi di dalam pagar Nusa juga dipelajari gerak jurus fisik, ya, sebagaimana perguruan-perguruan yang lain. Ketika era pagar Nusa hanya mendalami hikmah atau ilmu tenaga dalam, berkembang pesat. Namun sekitar tahun 2000 mengalami penurunan, kevakuman, dan baru bangkit lagi ketika tahun 2013, dan alhamdulillah di tahun 2021 ini jumlah pagar Nusa di Kecamatan Mumbulsari sudah sangat banyak sekali, menyebar di beberapa ranting seperti ranting Suco, ranting Mumbulsari, ranting Lampedi, ranting Karangkedaung, dan ranting-ranting yang lainnya. Pencak silat memiliki dampak yang positif terhadap diri sendiri, di mana dengan belajar pencak silat akan membuat diri kita sehat, kuat, kemudian juga mempunyai skill membela diri dari hal-hal yang negatif yang mengancam diri kita. Pencak silat juga bisa meningkatkan minat dan bakat kita. Kalau kita mempunyai minat di bela diri, terus kita kembangkan, maka pencak silat tersebut akan menjadi sarana bagi kita untuk meraih prestasi atau mengukir prestasi. Kan di dalam pencak silat ada pertandingan-pertandingan yang dipertandingkan, sehingga kalau kita menjadi atlet tentunya akan memberikan manfaat yang besar bagi kita juga kepada keluarga serta negara kita. Selanjutnya, dampak positif pencak silat bagi lingkungan adalah akan memberikan rasa aman, akan memberikan ketentraman, juga kedamaian bagi lingkungan. Dengan belajar silat tentunya tindak-tindak kriminal itu bisa diantisipasi. Itu adalah dampak yang diharapkan dari adanya pencak silat. Bukan hadirnya pencak silat itu malah menimbulkan keresahan, tapi hadirnya pencak silat bagi lingkungan itu memberikan pengayoman, perlindungan, rasa aman, rasa tentram, dan rasa damai di tengah-tengah masyarakat. Bela diri, mengikuti pagar Nusa,
memberikan rasa bangga, rasa bahagia, juga rasa percaya diri kepada kami selaku pesilat sebagai bagian dari keluarga besar Pagar Nusa. Juga di dalam Pagar Nusa ini ada persaudaraannya, ada persahabatannya, sehingga belajar bela diri itu tidak sekadar olah fisik, tetapi juga nyambung silaturahim, nyambung persaudaraan dengan warga, dengan nyambung persaudaraan dengan seluruh anggota yang ada. Jadi yang berkesan di Pagar Nusa ini adalah di dalam Pagar Nusa itu ada penanaman spiritualitas. Di dalam Pagar Nusa ada penanaman spiritualitas. Jadi di Pagar Nusa bukan hanya sekedar pencaksilat, tetapi mengajak seluruh sahabat-sahabat atau anggota Pagar Nusa untuk meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga senantiasa menjaga kebugaran, kesehatan fisik, kemudian menyambung silaturahim, persaudaraan, persahabatan dengan sesama anggota Pagar Nusa, juga dengan masyarakat pada umumnya. Kami berpesan kepada seluruh pesilat pada umumnya, wabil khusus Pagar Nusa, bahwa pencak silat itu adalah warisan budaya bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Kemudian pencak silat itu membawa misi-misi persaudaraan, persahabatan, misi-misi perdamaian. Maka jadikanlah pencak silat itu sebagai perekat bangsa, bukan menjadi pengkotak-kotak sesama anak bangsa. Sesama pesilat harus saling menghargai, harus saling menghormati, dan menjaga persatuan bangsa. Hih.